Peran Vina ini ya seperti yang kalian tahu, kalian juga udah tahu sosoknya karena udah pasti udah pada tahu sih sama sosok almarhumah ini. Cuman karena gak ada yang benar-benar menjelaskan beliau ini karakternya gimana, jadi untuk karakternya sendiri sih aku tetap bangun lagi, aku bikin dia emang sebagai anak SMA aja yang emang lagi menikmati masa mudanya. Terus juga beliau kan um, modeling, fashion show cukup eksis juga pada saat itu, pada 2016 kebetulan kan itu timelinenya. Jadi ya karakternya sebenarnya anak SMA aja sih. Kalau untuk Linda sendiri, dia kan kalau nggak salah Vina itu anak baru ya, anak baru kan? Ya, anak baru di iya, tapi nggak diceritain di film. Tapi background timeline itu Vina itu anak baru, dan dimana Linda yang mau menemani Vina ya, karena Linda ini cukup, buat karakteristiknya yang aku buat, Linda setia kawan, dan tapi dia sangat berbanding terbalik dengan Vina, karena kalau Vina sendiri yang eksis, Linda yang hanya cheer di belakangnya aja. Jadi dia mendukung apapun yang Vina lakukan, dan pastinya dia menjadi tempat curhatnya Vina. Dan Ya, karena sempat iya, dibully juga sempat dibully, dan dimana ada Vina di situ ada Linda, dan Linda juga nggak segan-segan untuk stand up buat Vina, dan karena mungkin itu yang bikin ikatan Vina dan Linda itu sangat amat kuat ya, sampai akhirnya mereka dipertemukan kembali saat almarhumah sudah meninggal. Maksudnya Vina yang memilih Linda untuk memasuki. Jadi menurut aku Linda itu sangat dekat sekali dengan almarhumah, dan tetapi beda dengan Vina, Linda sangat menyimpan rasa, dan dia jadi sebenarnya tahu apa yang terjadi, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk speak up, dan itu karena kejadian yang itu sih, seperti itu. Kebetulan juga ini film pertama aku sebagai pemeran utama. Pasti tantangan ada, rasa gugup juga nggak mungkin nggak ada. Cuman seperti yang tadi aku udah bilang juga sebelumnya waktu pas lagi launching tadi, awal tuh aku ngerasa, aku sempat ragu, aku sempat mau menolak ini karena aku ngerasa aku kayaknya belum mampu deh. Cuman setelah ngobrol lagi dan aku juga ketemu sama keluarganya, dan mereka juga bilang kalau aku yang paling mendekati saya secara fisik mirip sama almarhumah, jadi harusnya itu bisa membantu buat yang nonton juga untuk lebih relate lagi ke ceritanya. Cuman anehnya itu ya, setelah karena aku tuh sempat ngobrol lumayan panjang sama salah satu keluarga itu, neneknya almarhumah, karena juga beliau cukup yang relasinya lumayan dekat selain Mbak Marli dan ibunya atau abahnya itu neneknya juga, cuma kebetulan nggak bisa hadir katanya. Aku ngerasa selama syuting jadinya beban itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba semuanya dipermudah dan lancar, dan aku nggak yang jadi mikirin aduh nanti acting aku harus kayak gimana ya, nanti nangisnya gimana, kesakitannya gimana, tiba-tiba semuanya ngalir. Makanya aku bilang film ini aku kerjakan dengan hati banget, jadi semoga nyampe ke kalian juga nyampe ke hati. Waktu ziarah aku lumayan ada obrolan cukup panjang, karena emang ya itu sebenarnya lebih apa yang aku rasakan, aku terbuka sama almarhumah, dan sebenarnya ya lebih minta izin. Terus aku juga meminta untuk kalau emang ada hal yang sekiranya salah atau hal yang sekiranya ini bukan salah satu ceritanya atau ini alurnya salah, tolong dikasih tahu lewat apa aja. Mungkin jadi syutingnya jadi dihambatin atau pemain tiba-tiba jadi gimana, maksudnya kasih kita tanda supaya bisa diperbaikin. Tapi ternyata selama syuting sih lancar-lancar aja, jadi aku rasa almarhumah juga terbantu, apalagi dengan setelah nonton ini harusnya juga lebih banyak doa lagi yang mengalir, jadi ya. Untuk adegan kesurupan yang tadi aku jelasin ya, merinding ya tadi, karena kita itu seharian syutingnya berdua, dan menurut aku besar sekali dari almarhumah, pihak almarhumah yang ingin menyampaikan rasa menyampaikannya. Karena yang lagi-lagi yang aku rasakan waktu itu aku merasakan, aku tidak hanya merasakan apa yang dirasakan almarhumah, tapi aku diperlihatkan sepotong-sepotong, walaupun aku
percaya mungkin apakah aku terlalu mendalami, apakah aku terlalu berimajinasi apa yang aku rasa, apa yang aku udah dengar. Jadi aku kan metodenya untuk agar gimana bisa terhubung, aku mendengarkan rekaman itu berkali-kali sampai mungkin sampai nada suara itu biar sampai sama persis, tapi aku tidak mencoba menirukan, tapi aku mencoba merasakan, sehingga saat kejadian kesurupan itu benar-benar benar apa yang dirasakan almarhumah itu sampai kadang mereka yang di sekitar di cast waktu di onset itu merasa Gisel apa gak apa-apa karena aku lost, karena yang dirasain waktu itu kan aku pakai softline putih, jadi aku nggak ngeliat apa-apa. Jadi yang aku rasa, aku cuma ngeliat adegan yang aku nggak tahu sekiranya itu emang disampaikan oleh almarhumah atau bukan, tapi seperti itu sih. Jadi emang besar sekali menurut aku apa yang harus, dan menurut aku untuk penonton ini sangat amat triggering ya filmnya. Jadi disiapkan juga yang ingin nonton, karena pesan yang kita ingin sampaikan bukan hanya sekedar horor aja, tapi kita menyampaikan bahwa ini loh dampak dari bullying, ini dampak dari kekerasan seksual, dan jika dibiarkan itu dampak yang afternya, before dan afternya, dan di kejadian itu seperti itu. Aku merasakan sensitif mungkin karena keturunan ya. Jadi emang dulu nenek aku, papa aku, jadi emang ada keturunan sensitif. Kalau orang bilangnya indra keenam, tapi aku bukan tipe yang indra keenam yang mungkin dikenal orang yang bisa melihat hal-hal gaib. Tapi aku mungkin lebih bisa merasakan kehadiran mereka saja, dan aku juga mau percaya nggak percaya sih, karena aku juga, tapi kadang aku juga suka konsul ke teman-teman indigo gitu, yang apakah yang aku lihat itu hanya mungkin aku lagi kecapean, apakah aku lagi halusinasi aja, tapi mereka bilang apa yang aku rasakan itu seperti apa yang mereka lihat. Jadi bukan hanya di film ini doang sih, aku udah merasakan itu mungkin dari kecil ya. Jadi itu di sini lebih berasa karena ikatan batin dengan almarhumah yang kita buat sih, karena kita juga dulu kita waktu itu Om Prit ngasih saran kalau kita naruh foto almarhumah di balik skrip ya. Ada metode seperti itu. Kalau aku sendiri sih nggak pakai metode itu, jadi kalau aku pakai metode yang mendengarkan audio itu berkali-kali, disadari sama orang sekitar sih, jadi kayak ditepuk-tepuk. Jadi karena kan putih ya, jadi cuman kayak gitu, ada yang manggil kah, beneran kah, HP nyata gitu. Iya, jadi benar. Aku juga waktu itu sempat, ini bukan waktu adegan kesurupan, tapi adegan itu iya adegan waktu di penyiksaannya, waktu kejadiannya, aku tiba-tiba kayak ngeblank. Tiba-tiba aku nggak tahu harus ngapain, tiba-tiba kayak udah sempet action sekali, terus tiba-tiba aku nggak keluar apa-apa, rasanya bener-bener nggak ada. Terus aku minta boleh nggak bentar dulu, sampai akhirnya ada salah satu Astrada bilang ke aku, udah nggak apa-apa, tenang aja, kita tungguin kamu. Jadi sebelumnya tuh aku malah lebih mikirin gimana ya rasanya almarhumah pada saat disiksa, tapi ternyata metode kayak gitu tuh nggak ngaruh di aku. Jadi bukan gimana aku ngebayangin menjadi almarhumah, tapi pada saat aku ada hadir di pada saat itu, aku maksudnya benar-benar ngerasain, aku ngeliat ada pelakunya, tiba-tiba langsung nangis. Itu yang aku bilang sebelum action, tiba-tiba aku langsung buyar, aku nangis dan langsung ya udah langsung take. Jadi kayak kebayang gitu ya di pikiran. Iya, justru malah semakin aduh gimana ya rasanya jadi almarhumah, itu malah aku nggak dapet, karena aku mencari rasanya, aku mencoba mencari apa yang dia rasakan, tapi ternyata bukan kayak gitu caranya. Ternyata setelah itu aku baru ngerti, oh beliau ini bukan ingin disamain rasaannya, tapi ingin coba deh kamu buka diri kamu nih, biar kamu tuh tahu rasanya jadi aku kayak gimana. Aku langsung disuruh liburan karena emang katanya selama proses syuting itu kita lumayan lama juga, hampir, maksudnya dari preparation segala macam itu hampir 2 bulan atau sebulan lebih. Jadi setelah semua itu sih aku langsung disuruh udah lepasin, biar lepas, bener lepas. Tapi waktu nonton sempet dubbing juga aku nangis. Itu ke-recall lagi sih memorinya. Nangis banget. Apalagi nonton tadi juga ke-recall lagi memorinya. Mungkin kalau dilihat kita
kita hampir setiap adegan apapun itu bawanya amarah, dendam, sedih, dan hampir semua rasa tuh nggak bisa diutarain ya, karena apalagi terutama waktu aku nonton adegan, karena kan waktu itu ada adegan Naila disiksa dan itu aku hadir di onset, itu aku juga nggak kuat, jadi kayak waktu dubbing pun aku juga minta waktu karena banyak adegan-adegan yang menurut aku nggak kuat buat, karena mungkin rasa yang bergejolak yang mungkin kalau aku sebagai penonton ya bukan hanya rasa sakit, tapi aku lebih rasa amarahnya itu sih sampai sekarang mungkin ke bawah, apalagi kita tahu faktanya bahwa ada beberapa pelaku ya yang masih belum ditangkap, yang menurut aku itu yang harus dilihat ya, dibuka matanya buat orang-orang sekarang yang bahwa masih banyak banget ketidakadilan di sekitar kita. Sebenarnya film horor itu kan punya masing-masing ceritanya, punya masing-masing ciri khasnya. Kalau misalkan Seudino kan kesurupan, tapi kesurupan karena di belakang ada adegan ya. Kalau ini true crime story yang dimana menurut aku tertarik karena apalagi experience baru, aku bisa berikat batin dengan almarhumah, karena juga kita sangat, kan kalau yang waktu itu kita bikin karena karakter fiktif mungkin ya, kalau misalnya ini kan kita benar-benar sangat mencari, menggali untuk tahu ya per harinya, per scene-nya. Jadi menurut aku horor tuh bukan hanya horor, ada crime horor, ada thriller horor. Jadi horor itu sebenarnya banyak macamnya dan banyak emosinya masih bisa dibawa seperti itu. Aku mungkin merasa terhormat karena dibilang kayak gitu ya, dan aku berharap apa yang dengan label Rising Star itu, apa yang aku lakukan dalam film bisa terrealisasikan, dan paling penting pesannya yang kita bangun di film itu ya. Iya, pesannya. Harapannya, seperti yang tadi bilang tadi, ada 3 poin kan di film ini ya, semoga harapan dari 3 poin itu bisa tersampaikan. Stop kekerasan seksual, stop bully dan geng motor atau geng lainnya, kriminal yang ilegal itu bisa segera sadar, dan juga pastinya ketidakadilan ya diterapkan. Jadi aku harap penonton bukan hanya bisa juga bisa menerapkan itu juga di dunia nyata. Jadi kita berhenti sampai di sini, sampai kita stop udah semua hal-hal yang berbau seperti ini agar tidak ada korban-korban selanjutnya. Ya, benar.